Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B Ruang Brunei Darussalam. Berjumpa kembali bersama Pak Fajri pada tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menyusun informasi baik secara lisan, tulisan atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan simbol-simbol atau makna sila-sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan makna bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, sebelum Bapak lanjut, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran 1 kemarin? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Di antara ciri-cirinya adalah makhluk hidup dapat bergerak. Anak-anak, manusia biasanya bergerak menggunakan kaki. Hewan biasanya bergerak menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan merayap di dinding. Ikan bergerak dengan siripnya. Lalu, apakah tumbuhan juga ikut bergerak? Apakah kalian tahu? Jika kalian belum mengetahui, Pak Fajri akan menjelaskan kepada kalian. Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akarnya bergerak menuju ke sumber air. Selain memiliki ciri-ciri untuk bergerak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri, yaitu bernapas. Anak-anak, setiap makhluk hidup menggunakan sistem pernapasannya masing-masing. Misalnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Lalu, apakah tumbuhan juga ikut bernapas? Anak-anak, tumbuhan juga ikut bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, yaitu mulut daun, dan lentisel. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tumbuhan juga bisa menghasilkan makanan sendiri, yakni dengan cara berfotosintesis. Nah, anak-anak, fotosintesis merupakan pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Bahan yang digunakan untuk berfotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Sedangkan karbon dioksida didapatkan dengan melalui lentisel. Tumbuhan juga memerlukan klorofil dalam proses fotosintesis. Klorofil adalah zat hijau pada daun. Jadi, klorofil berfungsi sebagai zat pengikat cahaya matahari yang dapat menghasilkan proses terjadinya fotosintesis. Nah, anak-anak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri, yakni peka terhadap rangsangan. Misalnya saja kita manusia. Manusia akan menyipitkan matanya jika terkena langsung pancaran sinar matahari. Mengapa demikian? Karena merasa silau jika melihat langsung cahaya matahari. Contoh yang lain adalah daun putri malu. Daun putri malu jika kita sentuh ujung sedikitnya saja, maka daun tersebut akan dia menutup sampai dengan bagian ujungnya. Selanjutnya, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri untuk hidup dan berkembang. Tumbuh bisa juga diartikan sebagai penambahan ukuran, tinggi, dan beratnya. Anak-anak, tugasmu adalah lakukanlah pengukuran terhadap tinggi dan berat badanmu. Apakah terjadi perbedaan di antara kelas 1 hingga sekarang kalian kelas 3? Jika ada, berapakah penambahan ukuran yang terjadi? Ingat anak-anak, tulis jawabannya lalu dikirim balik ya. Anak-anak, selain makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang, makhluk hidup berkembang biak dengan caranya masing-masing. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, anak-anak,
Bapak Guru akan memberikan lanjutan tugas untuk kalian. Yang pertama, carilah 5 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, carilah 5 hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya, Bapak Guru juga akan memberikan tugas kepada kalian. Amatilah kolom berikut ini. Terdapat 5 kata yang harus kalian kembangkan menjadi kalimat efektif. Akhir kata dari Pak Guru, sampai jumpa pada pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.